Alhamdulillah. Bentar lagi hari Sabtu dan hari Ahad kita akan pelatihan Faidul Mannan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran. Juz yang pertama hari Sabtu, yang kedua hari Ahad juz kedua, Faidul Mannan juz kedua. Penting sekali. Meskipun online tapi dia mubasyarah. Online belum tentu mubasyarah, tapi mubasyarah sudah tentu online ya, live atau streaming. Maka ijazah barokahnya tetap dapat asalkan hatinya tetap ta'alluq kuat. Ta'alluq kuat maka tetap barokahnya dapat. Dan itu juga sama saja kita mendapatkan barokah dari guru-guru kita terus sampai kepada guru-guru di atasnya, sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada malaikat Jibril, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sendiri juga mengajarkan untuk kita saling memperhatikan masalah ilmu. Allah sendiri sering di dalam Al-Quran mengijazahkan ya Nabi SAW dengan kalimat Qul, katakan. Ini adalah sirah ijazah juga menurut Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid di dalam kitabnya Al-Ittisal Bima'anil Yakin wal Qurbi was Sa'ada wa Haqiqatil Khilafah. Di sini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid di dalam kitabnya ini mengatakan fi hadza auhallahu ila nabiyhi bi ba'dil adhkar. Dalam hal ini yaitu pentingnya at-tasassul fi talaqi dzikri wa asarihi 'ala dzakir. Kenapa orang yang berzikir itu sangat perlu sekali memiliki tasalsul fitalaki adzikri. Dia labudda at-tasassul fitalaki dzikri. Dia harus memiliki kesambungan atau ijazah talaki di dalam zikir. Kenapa? Karena Habib Umar mengatakan fi hadza auhallahu ila nabi, tentang hal ini Allah telah mewahyukan kepada nabinya bi ba'dil adhkar, dengan sebagian zikir-zikir. Fakana yaqul, maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul, dan lain sebagainya ya. Kenapa? Wa ma'na dzalik, makna yang demikian ini ijazatun minal haqqi ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam fi ayata'awwadha bihadhihi ta'widah. Ini adalah satu ijazah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ta'awud dengan ta'awud ini. Summa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'til ijazat. Kemudian setelah itu Nabi memberikan beberapa ijazah-ijazah. Fakana yaqul li ashabi, maka Nabi mengatakan kepada sebagian sahabat-sahabatnya, qul kadza wa qul kadza, katakan ini, katakan ini. Fayutihim dzikran mahsusan, Nabi memberikan zikir khusus. Yakunu lahu asarun fil qalbi, yang ada bekasnya, kesannya di dalam hati. Wal wusul ila Rabb, dan juga sampai kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah nyampe. Ghairu ma yadkhulul insan min nafsi bi ayyi dzikrin. Tidak seperti zikir yang dilakukan seseorang dari dirinya sendiri dengan zikir apapun. Wa in kana ayyu dzikrin yanfa, meskipun zikir apapun itu sebenarnya bermanfaat, akan bermanfaat. Wa ayyu dzikrin yu'assir lakina dzikr wa ayyu dzikrin yu'assir, dan setiap zikir memiliki kesan, pengaruh. Lakinna dzikra bil makhsus ala aidis salihin, akan tetapi zikir khusus dari tangan-tangan orang-orang saleh, wa alal ittisal, dan zikir-zikir yang tersambung bisa nadihi dengan sanadnya ilal wasilin, kepada orang-orang yang sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, yu'athir ta'siran khasan, memiliki pengaruh yang tersendiri. Makanya wa min huna jaa anit tabi'in, dari sini sebagian tabi'in annahum kanu yatlubun min as-sahabah, mereka
mencari daripada sahabat akhdan maksusan, pengambilan khusus fil adkar, dalam dikir-dikir wa ghairiha dan selainnya. Summa tabi'ut tabi'in, kemudian diikutin generasi berikutnya. Wa tabi'ihim, dan generasi berikutnya, wa hakadha, dan seterusnya. Wa min huna dhahara ba'da dzalik, maka dari sini nampaklah setelah itu mayusamma bituruk, yang dinamakan dengan thariqah. Wa ma yusamma bil adkar wal hadarat wal aurat, dan juga dinamakan dengan zikir-zikir, hadarat, dan wirid-wirid. Jadi begini maksudnya. Kenapa kok ada ijazahan qabil tu, katakan ya. Oh, ucapkanlah setiap hari begini, zikir ini, dijawab qabil tu dan lain sebagainya. Kenapa harus ada itu? Karena zikir yang tersambung memiliki rabithah yang kuat, di mana powernya ini tidak seperti zikir yang tidak ada rabithahnya atau ijazahnya. Maka zikir yang marbutah, zikir yang terijazahkan, yang ada rabithahnya, memiliki taksir yang khusus, pengaruh yang khusus. Sehingga pengaruhnya ini, zikirnya itu, meskipun dia membaca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, tetapi kalau dia mendapatkan ijazah zikir ini dari orang soleh yang sampai kepada Allah, terus sampai kepada Nabi, kepada guru-gurunya ke atas, sampai kepada Nabi, kepada Allah, maka zikir itu bisa memiliki power yang sangat dahsyat, luar biasa. Ya, memiliki power yang sangat luar biasa. Meskipun itu hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim, meskipun itu hanya sekedar Al-Fatihah, tetapi ketika ada orang memberikan ijazah Al-Fatihah, ayat kursi dan lain sebagainya, makanya para ulama ini, kita kalau duduk sama orang-orang soleh ya, para habaib, seringkali mereka mengatakan, Qul qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qul ba'da kulli maktubat salasa marrat. Katakan ya, doa itu setelah sholat 3 kali. Kemudian ada lagi, saya ijazahkan kamu alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Mungkin bagi yang baru aneh. Loh, itu kan alam nasrah ayat Al-Qur'an, surat Al-Qur'an. Kenapa diijazahkan dan lain sebagainya? Nah, di sini kita yang awam mungkin tidak paham. Sesuatu yang terijazahkan dari orang-orang soleh, bi'aidi solihin, terus sampai kepada guru-gurunya yang soleh, sampai kepada Nabi SAW, maka dia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, memiliki efektivitas yang sangat luar biasa. Tidak seperti ijazah-ijazah yang tidak, wirid-wirid yang tidak terijazahkan. Ada satu cerita, seseorang dari luar Arab datang ke negeri Arab. Seorang peruqyah datang ke negeri Arab, dia ingin tahu kalam-kalam gharib dalam Al-Quran. Kalam-kalam gharib di dalam Al-Quran, dia kepingin paham kalam-kalam gharib dalam Al-Quran. Ucapan-ucapan yang asing di dalam Al-Quran. Dia ingin tahu makna Ar-Rahab, dia ingin tahu makna Al-Ghislin, dia ingin tahu makna Ad-Dari. Lalu dia datang ke negeri Arab. Dia bertemu dengan anak kecil. Tunjukkan kepadaku di mana orang yang pintar bahasa Arab di sini, mengerti, menguasai kosakata Arab. Lalu anak kecil itu mengatakan, aku tidak akan memberitahukan kepadamu kecuali kau memberikan apa ma fi rahbik. Ada yang di kantongmu itu, ada di sinimu itu. Anak kecil ini sudah menunjukkan maknanya, padahal belum ditanya tentang apa yang dia bingungkan. Berarti rahab itu adalah kantong, salah satu maknanya. Baik, ini adalah manisan. Ini aku kasih buat kamu. Kemudian dia datang lagi, ketemu dengan seseorang, dan dia bertanya,
Adakah di sini orang yang bisa mengartikan dia kosakata bahasa Arab dengan luas? Ada di sini. Tapi kamu hati-hati, di sana ada al-gislin, ya, bangkai unta. Sebelah kirimu tuh ada al-gislin, terus sebelah kiri ternyata ada bangkai unta. Oh, berarti al-gislin itu mana? Unta. Tinggal mana ad-dari. Lalu dia bertemu dengan orang buta. Wahai kau yang buta, tunjukkan kepadaku di mana orang soleh di sini yang bisa mengerti bahasa Arab yang tinggi, yang luas, yang dalam. Saya tidak akan memberitahukan kepada kamu rumahnya, alamatnya, kecuali kamu terlebih dahulu meruqyah mataku yang buta ini. Maka orang ini meruqyah. Orang ini meruqyah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Kemudian tiba-tiba orang ini bisa melihat seketika. Tapi yang bertanya ini nggak kaget. Sembuh dari butanya, dia nggak kaget. Kemudian orang yang tadi ini bertanya, apa mana dhari itu? Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Apa mana dhari di sini? Dhari itu adalah, kata si orang yang sudah sembuh tadi itu, tumbuhan yang ada di tepi laut negeri Rom, dan tidak ada kulitnya, tidak mengenyangkan di situ, tidak menggemukkan. Oh, kemudian apa makna wafakihatan wa abba? Apa mana abba? Dijelaskan apa mana ayat ini. Kemudian orang yang buta yang sembuh tadi itu bertanya, tadi engkau meruqyahku dengan apa? Dengan ayat apa? Maka orang tadi itu menjawab, aku membacanya dengan ayat falamma anja al-basyiru alqahu ala wajhi fartadda basira, surat Yusuf. Hanya dengan itu kau meruqyahku, dengan ayat itu? Cukup dengan ayat itu kamu meruqyahku? Dia merendahkan, meremehkan ayat Al-Quran. Hanya dengan ayat itu kamu meruqyahku? Tiba-tiba orang ini matanya membesar dan pecah. Akhirnya hancur matanya. Seketika gara-gara dia merendahkan ayat Al-Quran. Maka orang ini mengatakan, subhanallah, telah Allah berikan anugerah dengan berkat Al-Quran, tapi dia malah merendahkan Al-Quran. Maka Allah ambil matanya dengan berkat Al-Quran juga. Maka beliau mengatakan, mengutarakan ayat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung saja bisa hancur mendengar dititipkan ayat Al-Quran, bagaimana manusia yang sombong dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Dia membaca ayat Al-Quran, bacaan-bacaan ruqyah-ruqyah yang dia baca ngefek luar biasa seketika sembuh. Kenapa? Karena bacaannya tersambung kepada Nabi SAW, kepada Allah Ta'ala. Ketika kamu membaca Al-Quran, meskipun itu Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kamu mendapatkan dan belajar kamu dari orang-orang saleh, maka bacaan Al-Quranmu memiliki power.